Main dulu. Main berapa? Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel channel ngobrol horor. Masih ada bersama kami berdua, masih ada kami berdua, Biru, Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Nggak usah pakai lama lagi, monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelumnya mau nanya-nanya dulu. Apa kabar hari ini Bro Ayung? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Hari ini ada cerita ya pastinya ya. Ada, tentu ada. Cerita dari mana? Dari siapa? Orang mana gitu ya. Orang mana gitu, kapan terjadinya, baiklah gitu, langsung dijawab pakai cerita. Ini ada satu cerita. Iya, yang waktu dan tempat persilahkan. Iya, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya, atas semuanya wis pokoknya ya. Ada sebuah cerita. Cerita ini dari Mas Ramli. Iya. Menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialaminya dan juga terkait sama sepupunya yaitu Alfian. Alfian. Namanya Alfian, sebutannya Fian. Kami seumuran Mas. Kami seumuran, cuman ada perbedaan. Dia itu dari orang tua yang berada. Kalau saya ya orang biasaan Mas. Sebentar, enggak apa-apa. Ya. Lanjut aja cerita Bro Ayung. Ini mau ngelempengin cahaya doang ya. Ya, saya dari orang tua yang biasaan, orang biasa aja begitu ya. Ya, tapi kalau secara statistik, dia ngomong statistik. Saya sama Alfian ya jauh berbeda. Satu, dia itu dikaruniai fisik yang ganteng, ibunya itu cakep. Kalau saya, bapak saya ya begitu, bukan nggak bersyukur ya, mas saya ya apalagi. Saya seadanya begini. Terus kalau yang lain yang sering saya kadang-kadang merasa jengah dibanding-bandingkan sama orang tua sendiri, itu Alfian Dilala itu memang satu emang orang punya ya, tapi dia emang mandiri, mandiri secara ekonomi. Pendidikannya rata-rata ya sama saya ya, sama-sama kuliah, udah lulus semuanya ya. Tapi dia itu jurusannya apa, hukum, tapi malah terjunnya ke kuliner. Sudah lumrah begitu ya Bi. Tapi maju Mas, maju pokoknya rumah makannya dia itu hebat lah di kota saya kayak gitu. Tapi dia ini sensitif Mas, jangan disebutin karena ada hubungannya sama goib sih. Iya. Baiklah. Nama warungnya, kotanya gitu. Warungnya sensitif. Iya baiklah Mas. Nah, terus ya itu akhirnya dia maju pesat lah di bidangnya itu. Saya sering dibanding-bandingin, kamu gak kayak si Fian, sekolah sama ngeluarin biayanya banyak. Ya. Itu harusnya nyanyi tuh. Banding jadi banding-banding kayak belum keluar waktu itu. Belum keluar jadi belum sempat bisa nyanyi. Belum sempat bisa nyanyi, hanya menyanyi dalam hati. Atau tepatnya di bahasa Jawa gerentes, diomongin orang tua terus nggak kayak si Fian, apa-apa nggak kayak si Fian, apa-apa nggak kayak si Fian. Bahkan kadang-kadang penghinaan itu, pembanding-bandingan itu bukan dari orang lain, memang dari emak saya sendiri yang lebih cenderung sering nyerocos di kumpulan-kumpulan keluarga, membuat saya itu benar-benar down Mas. Pokoknya saya akhirnya memilih untuk aku nggak mau tinggal di rumah lagi lah. Kebetulan waktu itu saya kerjaannya juga kurang bergengsi kalau menurut orang tua. Kalau saya memang mengamini itu dan saya suka kerjanya jaga warnet, Bi. Ya punya teman saya jagain warnet. Warnetnya sakit Mas. Ya enggak, maksudnya saya ngejagain kalau ada pelanggan, operator lah. Ya saya di sana. Kalau nggak dijagain nanti warnetnya kabur. Iya, kalau nggak dijagain kabur. Makanya saya akhirnya yang tadinya pulang wira-wiri ke rumah karena sering diomongin orang tua kayak gitu. Males. Fian. Terus akhirnya saya males. Itu kayak Fian, kayak gitu ya berarti. Iya kayak Fian, apa-apa kayak Fian. Terus lah akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di mana tadi, di warnet ya, atau warung internet. Berarti ini ceritanya zaman-zaman warnet lagi booming kan? Iya, warnet tahun 2000-an. Warnet itu seneng Mas di warnet. Iya, saya dulu pengguna warnet tapi nggak aktif. Iya, soalnya di sana yang kumpulan anak-anak muda ya. Saya tahu itu paling enak lah di tempat saya, mungkin bukan promosi ya Mas. Cuman nyatanya kotak-kotaknya itu tinggi, jadi tersembunyi lah. Kadang-kadang orang nggak ngapa-ngapain, biasa anak muda. Kual enggak saya urusin, yang penting pada bayar gitu aja. Mereka nggak nyadar ada CCTV gitu ya. Nggak sadar CCTV. Baru dikeluarin kemarin. Iya benar, karena waktu itu kan belum ini ya. Nah itu
Saya tinggal di sana. Kalau misalnya saya pengen pulang nengokin ibu, tetap aja ada kangen sama rumah, ada kangen sama bapak yang lebih nggak terlalu vokal masalah pembandingan tersebut. Saya kadang-kadang pulang tapi seminggu sekali, paling itu 1-2 jam sebelum ngomong tentang Vian. Lagian Viannya juga ngapain sih sering main ke rumah gitu loh, kayak sengaja banget gitu, Bi. Apa itu perasaan saya, apa emang saudara ya begitu. Saya kadang-kadang juga, apa saya yang jahat, apa mas saya yang jahat, apa Vian yang sengaja, kadang-kadang begitu. Akhirnya saya sendiri merasa enggan untuk mendekati Vian, apalagi kalau ke sana juga kayak nggak terlalu direspon, dia tuh sibuk sendiri ya. Itu Iya, kuliner namanya kan begitu bisnis ya. gitu ya. Jangan begitu Mas Ramli. Akhirnya satu ketika ada peristiwa begini, saya ada pikiran macam-macam. Ini orang nggak ada basic di kuliner, tapi kok bisa semaju itu, dagangannya laris manis, nyampe orang ngantri begitu ya. Sore ya berjubel orang, malamnya berjubel orang. Itu sampai, tapi orang ini belum menikah, belum ada kepengenan menikah. Kalau saya sih kayaknya belum ada yang mau. Kalau saya nggak terlalu mikirin Nggak masalah terlalu cewek mikirin dulu. masalah begitu. Jadi nggak apa-apa ya, di ngobor tuh bebas begini. Bebas, mau ngapain bebas. Yang penting Bro Ayung kena lampu gitu biar agak terang. Ini lampunya ngaco nih. Ini ngadep kembali nih. lagi ya, ini semua permainan lampu teman-teman. Jangan menyangka gitu, Jangan aslinya menyangka begini. kita tuh seganteng ini tuh enggak, bohong. Makanya di pasar, di tempat keramaian, mau pakai topi yang biasa, topi kebesaran, tetap aja nggak ada yang nyangka itu Bro Ayung. Dan orang akan pangling gitu. Akan Nggak mungkin pangling. gitu. Iya. Bahkan orang tua sendiri, kamu sebenarnya nyambut gawenya apa? Saya tuduh begini nih HP. Kesi sapa. Kalau kamu malah kenal. Oh iya. Iya, malah kenal kesi sapa. Alah wis angel wis, pokoknya jatah rumah tetap dikasih seperti itu ya, Bi. Kembali lagi ke Mas Ramli. Satu ketika ada peristiwa begini. Saya kan nggak masak sendiri, kalau makan beli Mas. Kecuali kalau bos, ya bos kawan saya sendiri bawa makanan, saya dibungkusin juga, ya saya senang, jadi pengeluarannya sedikit. Siang itu saya ada teman yang biasa ngewang-ngewang di situ lah. Kalau lagi rame ada teman, ya pokoknya dia jatah main internet bebas. Tapi di samping saya meja khusus begitu ya, meja pengawas. Saya ngomong sama teman, sebentar ya, saya mau beli makanan dulu, mau ke warung. Nanti kamu mau dibawain apa? Ora usah Mas, ora usah, katanya udah wareg, udah kenyang. Saya keluar pakai motor, nggak lama itu makannya nggak usah diceritain Mas. Saya balik lagi setelah mungkin setengah jaman lah. Saya nggak mau meninggalin warnet lama-lama karena emang teman saya nggak begitu ini hafal. Saya balik lagi ke tempat warnet yang saya jagain. Dari seberang ada yang mengganggu penglihatan saya Mas. Kenapa? Kok mengganggu? Iya, soalnya tumben-tumbenan gitu. Alfian ngapain ke situ? Alfian, saya belum nyebrang kan rame. Lalu lalang itu kan rame. Itu sore hari. Alfian ngapain ke situ ya? Enggak, Alfian mau ke warnet. Bener-bener lagi parkir. Kalau Ramlinya mau nyebrang. Oh, Ramli itu udah di posisi sana ya, seberang ya. Kayak bangset mau ngapain gitu kan. Udah bangset kan hatinya. Ya kan Mas Ramli? Pasti jawabnya iya waktu itu kan ya. Ngapain tuh mau nyebrang ke situ? Dia itu punya segalanya, ngapain warnet-warnetan? Komputer punya apapun. Makanya kita tuh jangan jadi orang sukses Bro Ayung. Kenapa memang? Dibenci sama orang. Iya benar. Dibenci sama disukai petani. Ya seperti itu. Sukses pun jangan terlalu nampak. Jangan terlalu nampak. Kalau kita sukses ya biasa aja. Kalau lagi nggak ada ya biasa aja. Itu Alfian dengan motor nunggingnya, parkir. Itu memang ada warung Padang, cuman kan nggak ke warung Padang, emang parkir rombongannya ke situ depan warnet. Mau ngapain ya? Apa ada berita tertentu yang mau disampaikan? Saya kan nggak berarti, kata si Mas tadi ya. Orang kanggo ya. Orang kanggo, pasti kalau ada berita ya ke orang tua saya. Mau ngapain? Jangan-jangan mau pamer lah segala macam, udah. Mau ngeledek gitu. Mau ngeledek. Akhirnya saya, untung udah makan. Coba kalau saya bungkus, pasti makannya nggak enak, ada manusia itu. Padahal itu nggak baik ya Mas. Iya Mas, nggak baik seperti itu, prasangka. Siapa tahu dia mau menjalin silaturahmi atau ada ketemuan sama teman. Iya, akhirnya saya positive thinking aja. Saya nyebrang, hampir saya nyeruduk sama tukang bawa itu air dorong-dorong karena emang pikiran kacau. Pas lihat dia aja kacau, apalagi duduk bareng. Sengit, sengit beriman sih. Benci. Iya. Benci tanpa
tanpa alasan. Tanpa alasan. Iya, akhirnya masuklah saya menuju meja saya. Gue udah punya temen kayak gitu. Ada yang Kalau seperti benci itu tanpa alasan. Tanpa Dan alasan. semua orang itu pasti dibenci. beda sama eksis ya. Beda sama eksis. Eksis mencari alasan. Kalau ini tuh benci tanpa alasan dan semua orang itu dibenci. Oke. Dirimu pasti juga pernah dibenci gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti Kalau ditanya mungkin gitu dari hati ke hati itu memang hobinya ternyata. membenci. Kalau nggak benci dia nggak bisa hidup. Badannya nggak enak. Ada yang lebih ekstrim lagi, temen dia itu waras nggak seneng. Katanya kalau nggak sakit badan saya malah nggak enak. Oh gitu ya. Angel ya. Pak karep wis karepmu aku bilang kayak gitu. Kalau nggak sakit badan malah. Kembali ke Alfian sama tadi Ramli. Pak Ramli kan itu samaran ya, samaran semua namanya. Jangan percaya kalau di sini nama asli. Kemudian saya masuk ke meja saya, itu bejo teman saya, "Suwemen sih Mas," katanya, "lama banget gitu." Tinggal main aja nih, saya bungkusin nasi, "Makasih Mas," gitu. "Gak usah kayak gini Mas, saya jadi harusnya enak." tadi nggak usah cepet-cepet juga nggak Iya, apa-apa. nggak Gitu. apa-apa. Terus saya langsung mencari sosok Alfian. Alfian itu di mana? Saya tuh melihat Alfian ketemu sama cewek ternyata. Oh, bukan ke tempat saya, bukan ngewarnet juga, tapi emang disitulah ketemuan sama perempuan. Itu saya pertamanya sih biasa, bang, kayak gitu ya lumrah anak muda ketemuan di situ sama cewek bahkan melakukan hubungan. Ya pacaran gimana sih di situ? Sering saya pergokin. Saya nggak ikut campur, walaupun kadang bos ngomong kalau ada kayak gitu ditegur li. Tapi bikin apes. Iya, gitu. tapi ramainya emang gara-gara itu saya makan dari situ. Bodoh amat lah saya bilang gitu. Pas ngelihat Alfian lama-lama saya pikirin gini, Alfian setahu saya nggak punya cewek, nggak ada menjalin hubungan sama seseorang. Terus cewek yang tadi jalan sama Alfian di belakangnya, lu nanti dulu. Itu sore memang ya, dan lampu di situ memang biar fokus ke ini kan ya, ke PC nggak terang. Yang aneh ini sosok perempuan itu bukan model sekarang Mas, bukan begitu. Jadi pakaiannya itu jadul katanya, pakaiannya jadul gimana ya, gaun-gaun kayak wong landa-landa gitu loh, dulu zaman itu ya. Vintage yang pakai iya gitu, mengkit di sininya doang gitu ya, nggak ada bajunya itu gitu. namanya vintage, nggak ada bajunya, vintage ya, baju lama seperti itu. Kalau ini sih sopan, cuman ada yang janggal di mana di situ kalau yang pakai hijab ya hijab modis anak mudanya gitu ya, ngikutin zaman lah anak hijab modis tuh atasnya dihijabin, bawahnya enggak gitu. Enggak. Iya Bi. Sering terjadi di kota-kota besar maupun di desa Bi. Tapi itu memang enggak modis sama sekali, jauh dari kata modis. Rambutnya panjang lurus, ini segidoknya nih Mas, seginilah ya. Tapi bentuk pakaiannya lah, kalau Ayu mungkin iya karena memang tinggi dan mengkik begitu ya, bagus badannya, itu ngikutin bukan di sampingnya. Kalau cewek itu ceweknya lebih cenderung jalan itu ke tengah-tengah. Ini kan berjajar begitu ya Bi, ada lorongnya lah tempat buat jalan itu ke sudut paling jauh ya, emang kosong, saya jalan keluar aja itu di situ nggak ada yang lagi main internet. Itu mereka jalan ke situ dan nggak bareng. Apa sih Bi? Nggak bareng jalannya itu nggak bareng, bener-bener di belakangnya kayak wong ngintil, di belakangnya melu. Terus yang paling bikin saya ini ya pakaiannya. Akhirnya wong sugi kayak orang kaya ceweknya modelnya begitu, maksudnya pakai jadul. Wong miskin sukanya yang seleranya yang seperti itu. Tadinya saya pikir begitu dan saya menang untuk beberapa saat. Kemudian pikiran saya ngalih lagi, loh tapi melakukannya orang bareng di belakangnya, kenapa lama modelnya? Saya mulai mau lihat juga, mereka udah duduk nggak kelihatan. Akhirnya saya cari kesempatan buat bisa ngelihat ke arahnya mereka gimana. Belum pasang CCTV. Akhirnya belum ada mungkin ya, atau belum beli. Akhirnya saya jalan ke arah mereka sudut, jadi iseng-iseng, padahal di sampingnya Alfian itu kosong, seakan-akan ada orang suwe kentenan liane gitu loh. Gantian yang lain sembari ngelirik ke arah Alfian, nggak ada orangnya Bi. Perempuan itu nggak ada, nggak ada. Kok nggak ada orangnya? Tadi kan ada perempuan ngikutin di belakangnya dan masuk ke ke kotak itu. Dia kan nggak versi yang meja duduk begini yang di bawah. Iya. Itu harusnya kan ada di situ.
Wong sampingnya aja kosong, sampingnya kosong lagi. Kalau sebelah sini tuh padat, ada semuanya. Dan kebanyakan mereka nggak bersuara karena lagi pangku-pangkunan, Bi. Katanya seperti itu. Akhirnya saya ngelihat kayak gitu kosong, dak dikduk, tapi mungkin aku salah ngelihat, nggak tak pikirin lagi. Mau nyapa juga najis banget sama saudara begitu, masih hatinya masih nggak srek sama dia. Akhirnya wes aku balik lagi, malah kayak yang makan itu tadi kurang lahap, aku masih nyicipin punyanya si Bejo tadi. Hamban masih lapar lagi, dimakan aja nggak apa-apa mas, ini mas, tapi iwaknya aja, iwaknya jangan, katanya begitu. Saya lucu bocah itu ya, tapi pikirannya ke Alfian lagi, ini bocah lu bare kapan, selesainya Si kapan, Alfiannya maksudnya. si Alfiannya itu selesainya kapan. Ternyata dia itu sebentar, hanya mungkin 20 menitan lah, belum lama. Dia itu jalan terus nyamperin ke arah kami buat bayar, Bi. Buat bayar, bisa nggak nyapa sama sekali ke saya. Saya saudara loh Mas Ayung, saya saudara, sepupu kecilnya aja bareng. Tapi pangling gitu. Yang kayak orang nggak ngeliatin, nggak peduli lu siapa gitu, enggak. Cuek-cuek aja Cuek gitu. aja, langsung pira mas, kayak gitu. Piranya ke Bejo. Padahal yang di depan meja itu saya pira ke saya sama sekali. Tadinya saya tersinggung, tapi saya yang terpenting bukan Pian. Saya yang di belakang tadi itu siapa? Itu nggak ada orang sama sekali yang ngikutin Alfian Blas. Saya hampir-hampir ngomong, Yan, tadi ada bocah, ada cewek yang ngikutin kamu itu siapa? Saya pengen ngomong, tapi kan najis banget buat nanya seperti itu. Dia aja nggak nyapa sama saya. Udah kan, bayar-bayar ada kembaliannya. Pas dia berlalu kayak nggak peduli, tapi saya nyelidik lagi, saya nengok ke arah kiri, ada lagi, Bi, ada lagi di belakangnya, dan lagi-lagi posisinya bener-bener ngikutin di belakangnya, bukan ya kayak orang Bukan di pacaran, bukan sampingnya atau digandeng atau apa. Itu kan modelnya buka dorong itu rada susah, ada tulisan dorong gitu. Itu dia dorong begitu susah. Cewek yang belakang itu saya pastikan bukan orang. Itu udah sore jam yang nggak terlalu mau maghrib lah, 5:30 atau jam berapa. Si cewek itu kayak nggak terhalang apapun di situ. Kan kalau Alfian keluar, si pintu itu otomatis balik lagi begini ya. Perempuan itu nggak dorong begini, nggak dorong pintunya, jadi langsung selet keluar aja. Saking langsingnya apa gimana, saya motor sampai tak kucek-kucek begini ya. Jok, kondisi Jok, nanti dulu kamu di sini. Saya keluar ngikutin keluar, nggak ada perempuannya. Jadi Alfiannya langsung sampai sempat lihat saya, dia itu nyatur motor, Mas itu doang, karena saya pernah lebih tua. Mas kayak gitu doang, langsung nyatur motor gede itu ya, motor nungging langsung kenceng lagi, kayak seakan-akan digini-gini dulu. Saya masih mikirin itu, tapi kebagi sama perempuan itu siapa. Saya tanya sama Bejo, Jo, tadi itu saudara saya, kamu paham ya? Paham mas, sombongnya umum, katanya begitu. Jo, tadi kamu lihat cewek yang bareng sama Vian apa enggak? Yang lihatlah, cewek banyak kayak gitu. Tuh mas, masih ada orang nggak keluar nggak bareng. Bukan yang bajunya begini, nggak lihat. Si Bejo nggak lihat. Akhirnya udah kan, saya mulai dari saat itu sering mikirin Vian, tak hubungin, kadang cerita sama teman-teman, Alfian itu saudara saya, sombong begini-begini. Terus kulinernya rame, saya ngeliat ada perempuan yang ngikutin belakangnya. Itu spekulasinya banyak, katanya ada yang pesugihan, ada yang jangan-jangan dia itu menikah sama jin, ada macam-macam, Bi. Akhirnya satu ketika berapa bulannya saya udah nggak terlalu mikirin lagi, ada keluarga itu ngomong ada kejadian yang bikin kejadian itu menjadikan rumah makannya Alfian itu bangkrut, bisa tutup begitu. Jadi ya orang namanya manusia ya, kayak gimana udah umur, Alfian ditemukan cinta, ditemukan cinta dan terjalin katanya long distance gitu ya. Berarti sama lagi saat itu juga katanya udah terjalin sama cewek itu, tapi bukan orang daerah kami, Mas. Kemudian mendekati masa-masa pernikahan kan dua keluarga itu saling ya dari kota ini ke mari, seberang-seberangan itu sering ya menjambangi masing-masing lah. Salah satunya ketika malam itu ada peristiwa begini. Calonnya Alfian datang itu sama ponakan 2 orang. Ponakan-ponakannya ceweknya itu kecil-kecil.
Ya anak perempuan semua, sama satunya itu bapaknya si cewek tersebut. Berarti bawa anak 2, itu ponakan semua. Mereka duduk dan sangat udah dinantikan sama Alfian, bahkan di situ juga ada keluarga, perwakilan bapak ibu sama adiknya Alfian, bahkan bapak sama ibu saya itu datang. Rumah makan kayak gitu di meja, pesan meja khusus lah ceritanya buat nyambut mereka kayak gitu, Bi. Oh, itu di rumah makannya. Di rumah makan lah, lagi makan rame-rame begitu, guyonan lah, seri apa namanya, ngobrol-ngobrol macam-macam. Terus nanti kalau mau nikah konsepnya yang jelei, saya ringoknane jelei Mas, benci banget konsep-konsep apa atau pre-wedding segala macam. Konsep sama planning. Iya, konsep planning. Ya seperti itulah. Kalau dengar kata konsep teringat seseorang, kalau ada planning ya teringat seorang yang sangat berjasa dalam kehidupan kami. Ya. Baiklah, lanjut ke cerita. Nah terus pas ngobrol-ngobrol begitu, si bocah kecil itu perempuan namanya Nina nyeletuk, Mbak, ngomongnya Mbak padahal ponakan, tapi senengnya ngomongnya Mbak sama calonnya Alfian. Jangan mau Mbak sama itu Mas Alfian, Mas Al, jangan mau sama Mas Al, jangan mau kamu ngomong sembarangan. Wong Mas Al ganteng begitu, yang ngomong orang tuanya si cewek tersebut bapak. Terus jangan mau, pokoknya jangan mau, nangis ngambek, pokoknya jangan mau, ayo pulang, aku gak mau makan di sini, jangan mau sama Alfian. Jadi namanya bocah kecil mungkin ya umur 5 tahun udah sering ikut nonton sinetron atau nonton apalah, jadi ngerti hubungan tuh gimana. Kayak gitu, ngelihat Alfian itu kemana-mana diikutin cewek. Ada cewek yang itu deket-deket banget sama Alfian, katanya seperti itu. Bahkan cewek itu kadang-kadang dempel-dempel, kamu ngomong sembarangan. Iya Mas Ali itu udah ada ceweknya mbak itu cuman buat mainan doang, ngomong kayak gitu. Bi, yang satunya ya dek, lihat juga yang satunya, Bi, katanya begitu. Loh, Alfianya kan gak dengar, ikut ya tadi yang ngurusin pelanggan yang lain, nanti duduk lagi. Itu orang tua saya juga, bocah ngomong apa? Mbak ya, tolong jangan sembarangan. Malah mama saya kan paling vokal di keluarga. Ngomong itu tolong ponakannya jangan sembarangan, Mbak. Ini kita udah serius. Kasih koyo kayak gitu. Apanya? Kasih koyo mulutnya itu. Iya, disumpel sate apa kan. Lalainya kan mereka nggak tanggap. Kalau kita di sana, kita kan cerdasnya lebih ini kan, langsung kan disumpel sama jajan, udah lupa ya Bi ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya apa? Alfian pun sampai duduk di situ. Mereka lagi bersih tegang karena ya tadi dipercaya juga, dan si calon istrinya Alfian mengetahui kalau adik-adiknya itu kadang-kadang ya sering matanya ngelihat seperti itu, Bi, ngelihat hal-hal yang nggak kelihatan orang. Jadi kalau mereka itu, kalau ceweknya Alfian atau orang tuanya percaya kalau Alfian punya cewek lain, terus lagi jalan sama cewek lain, nyatanya mereka juga nggak ngelihat kan. Tapi mereka percaya kalau omongannya anak kecil ini bener, kalau dia itu ada cewek yang ngikutin, ada sosok yang ngikutin. Akhirnya yang tadinya pertemuan itu niatnya mau agak lama, ada pembicaraan khusus, akhirnya nggak berlangsung lama. Alfian datang ke situ, duduk, terus ditanyain sama calon bapak mertuanya, Yan, maaf ya Yan, kamu itu ngerasa ada yang aneh apa enggak Yan sama diri kamu? Dilalai bocah pinter ngomong, terus bisa speak yang macam-macam. Saya ditanyain begitu, gelagapan, binti. Karena mungkin udah ngerasa gitu ya. Mungkin udah ngerasa. Jadi kayak dia tuh gelagapan, Pak, maksudnya apa gitu. Kamu ngerasa ada yang ikut sama kamu apa enggak? Terus dia tuh tahu-tahu ke belakang, pura-pura ada pelanggan lagi kayak gitu. Akhirnya keluarga itu tuh permisi pulang. Pokoknya malulah saat itu. Bapak tadi ya, yang pencerita lupa namanya Ramli aja, mamanya sama bapaknya sampai malu sama sikapnya Alfian, kok begitu gitu kan. Akhirnya pulanglah mereka. Nah memang udah jatuh apesnya atau gimana ya Mas, 2 hari berikutnya, tepatnya di hari Selasa Kliwon, kalau orang tua saya paham hari-hari kayak gitu, itu rame lagi. Jadi ada pelanggan itu sama bawa anak kecil. Pokoknya jangan, kalau warung-warung yang memakai kayak gitu, Bi, upayakan anak kecil nggak boleh masuk kayak gitu. Dilalai yang lihat anak kecil lagi, Bi. Jadi ada perempuan anak kecil juga
ngelihat ada sosok di belakang, katanya ada sosok di belakang. Kan yang namanya musim-musim lagi rendang, hujan kan dingin, numpang ke belakang. Oh iya di belakang aja mbak, ayo bawa anaknya itu belakang, sandalnya dipakai aja kan kayak itu ya. Terus pas di belakang itu ngelihat ada sosok perempuan, pakainya baju-baju dulu, orangnya cantik cuman mukanya pucet banget katanya. Itu ngeliatin anak kecil itu terus, nyampe dek katanya mau pipis, itu nggak mau. Nah kalau nggak mau kan ngempet pipis kan mukanya pucat-pucat kaku begitu ya. Kamu udah bulat pipis banget, mama ngerti, kamu tinggal pipis aja. Enggak, takut ada itu, nunjuk-nunjuk ke sudut sampingnya tadi, kamar WC tadi ya. Emang di situ ada apa? Ma, di situ ada perempuan bajunya begini-begini tuh ngeliatin aku takut. Terus dijepretin sama mamanya, nggak sengaja. Ya, apa ya, improv asal aja. Kamu jangan gangguin anak saya, Bismillahirrahmanirrahim, digituin. Itu katanya teriak-teriak dan nggak tahu yang ada di belakang, yang tukang masak dan segala macam lah di situ. Dilalai denger ada teriakan di situ. Padahal mamanya yang nggak teriak cuma ngomong Bismillah, yang lain cuman ya sepi lah, tinggal ada 2 orang masak itu dan Alfian agak di depannya lah, di depan ini etalase. Terus akhirnya ini yang teriak siapa mbak kenapa? Diceritain tadi ada perempuan begini sama Alfiannya juga denger. Itu anak Icel itu langsung nangis, katanya langsung gemblok. Jadi posisinya kayak dipeluk Alfiannya begitu. Dan Alfian itu pingsan saat itu juga. Alfian itu pingsan saat itu juga. Dan mendadak ketika Alfian pingsan, ini kan tamu kan nggak rame-rame banget waktu itu. Itu langsung ngambur ke arah mereka kan. Ada apa sih? Oh ini pingsan yang punya warung pingsan. Oh tolong dikasihin ini macam-macam biar bangun. Cuman anak kecil masih nangis. Nah ketika mereka mau balik lagi ke arah tempat duduk, nggak sengaja yang mereka dudukin itu sepersekian detik lah, mereka itu spontan kayak ngelihat yang didudukin itu bukan bangku, jadi bangku itu kayak bangku hajatan kan putih warnanya, itu semacam perempuan rambutnya putih, mukanya pucat itu semua, jadi posisinya kayak duduk begini, bangku kayak bangku, berarti begini gitulah ya, posisinya kayak gitu. Mereka itu spontan kasih siapa kayak gitu, itu langsung jep kayak gitu di bangku lagi. Akhirnya kan jadi rame di sini, jangan-jangan ada sesuatu. Akhirnya diyakinkan, Alfian dilalai langsung bisa bangun, bang nggak pakai kayak gini, saya nggak pernah pakai gitu. Mereka berhasil duduk lagi. Kalau yang bertahan kekeh sih memang keluar, tapi mereka bayar lah kayak gitu. Tapi yang makan saat itu dilalai itu kan banyak kan bakar-bakaran ikan atau apa, itu ada beladungnya semua katanya. Jadi makan tadinya nggak apa-apa, kan ada yang udah setengah makan tapi ada yang belatungan, ada yang bau seperti itu. Dan dari malam itu tuh akhirnya kolab dan Alfian jatuh sakit lama sekali mas. Saya separuh hati saya itu puas karena memang bisa membuktikan sama orang tua, terbukti sendiri kalau Alfian itu pakai sesuatu. Tapi yang lain yang namanya saudara ya kasihan, bahkan yang nyari mbah, yang nyari kiai lah buat nyembuhin saya katanya begitu. Dan itu katanya dia dikasih sama seseorang lagi zaman kuliah, ini buat pegangan nanti kalau kamu ada usaha, yang penting ada ritual tertentu lah kayak gitu. Itu aja sih ceritanya. Oke. Baik, terima kasih cerita tentang warung yang seperti itu, yang diduga seperti itu ya. Terima kasih Mas Ayung, terima kasih Mas Ramli udah berbagi kisahnya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Gue mau ngomong apa tapi lupa aja. Makanya jadi kok kayak orang bingung gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.